memang sejarahnya Sri Kandi Indonesia itu jarang berprestasi dibanding pemain-pemain putra. Jadi hal itu yang saya ada di musim di mana perempuan itu ganda putri itu selalu di anak tirikan. Nama saya Gracia Polii, saya usia 36 tahun saat ini, dan saya former athlete, badminton athlete. Kesibukan saat ini saya bekerja, saya lagi mengembangkan bisnis saya yang jalani, terus saya juga saya ibu dari 1 orang anak, dan juga saat ini saya juga membantu menjadi mentor di tim nasional Pelatnas Cipayung untuk proyek ke Olimpiade Paris 2024. Pada awalnya saya bermain bulu tangkis tuh di depan rumah sekitar umur 5 tahun, dan saya pada waktu itu berada di Manado, Sulawesi Utara. Jadi dari awal 5 tahun dilihat orang tua saya pada saat itu saya mempunyai bakat, kok anak ini bisa mukul hit shuttlecock itu dengan proper, sehingga orang tua saya mulai kasih saya latihan ekstrakurikuler bulu tangkis dan juga dimasukkan ke klub di Manado pada saat itu. Tapi pada akhirnya karena zaman dulu mungkin tahun 95-96 itu belum ada sparring yang banyak di daerah, jadi mama saya memutuskan untuk saya ke Jakarta, kami ke Jakarta umur 8 tahun untuk les bulu tangkis. Jadi supaya ada latihan ada sparring yang lebih banyak dan ada tempat pelatihan yang lebih proper pada saat itu. Pada saat saya mau memutuskan untuk ke Jakarta umur 8 tahun dengan mama saya, ketika kami nggak punya apa-apa, nggak punya uang, kami kondisi finansial yang kurang bagus di keluarga, tapi mama saya nekat untuk bawa anaknya umur 8 tahun bisa ada sekolah bulu tangkis di Jakarta. Jadi hal itu juga yang membuat saya pada akhirnya ingin sekali berprestasi di bidang ini, dan saya ingin serius. Ketika saya udah serius masuk pelatnas di umur 15-16 tahun, ada tantangan tersendiri lagi. Saya pilihnya ganda putri, dan pada saat itu ganda putri di Indonesia tuh minim prestasi pada saat itu ganda putri. Jadi sehingga orang-orang di sekitar saya bilang, kamu udah kecebur di bulu tangkis, udah nanggung di pelatnas, tapi milihnya masih main ganda putri. Dan apa sih yang kamu pikirin pada saat itu? Bisa aja karena chance yang paling besar pada saat itu adalah ganda campuran dan tunggal putri yang lebih diunggulkan juga karena ada prestasinya, ada Susi Susanti, Miaudina pada saat itu, sedangkan di ganda putri sendiri belum ada prestasi yang cukup membanggakan seperti itu. Dan banyak hal yang dari situ saya tahu mulai awal karir saya. Ketika saya milih ganda putri, saya pengen jadi juara olimpiade bla bla, itu selalu saya di sebelah matakan. Titik yang paling berat mungkin ada banyak hal sih. Satu, momok terbesar seorang atlet tuh bukan kekalahan dan kegagalan, tapi sewaktu kita cedera. Itu hal yang paling menakutkan buat seorang atlet, karena ketika kita cedera, apalagi cederanya parah, itu tuh kita udah nggak bisa menjalankan atau meraih mimpi kita seperti normal. Saya pertama kali cedera lutut itu umur 19 tahun, dan ketika saya tahu bahwa badan saya ini sudah tidak sempurna untuk sebagai seorang atlet, itu memang it takes years untuk saya bisa mengembalikan kepercayaan dan atau modal kepercayaan diri saya. Momen itu yang membuat saya menangis sendirian dan ingin menyerah, karena saya nggak kuat menahan semua beban yang negara ini berikan pada saya. Dan sebelum saya benar-benar recover di umur 19 tahun, tiba-tiba di umur 23 tahun saya cedera tangan saya rotator cuffnya udah dinyatakan putus. Jadi pada hal itu saya merasa ini saya udah kayaknya udah nggak bisa main lagi deh, karena tangan dan kaki udah nggak bisa sempurna gitu. Momen terbesar mungkin di tahun
di tahun 2012 di Olimpiade London itu menjadi the lowest point in my life karena untuk sebagai seorang atlet untuk masuk Olimpiade aja itu perlu perjuangan yang ekstra. Itu adalah mimpi kita dari kecil yang kita pengen banget main di Olimpiade, tapi ketika kita udah berkorban segalanya untuk bisa sampai ke sana, saya sampai juga akhirnya, tapi pada saat itu saya didiskualifikasi karena saya bilang bahwa saya bermain curang, saya dengan partner saya, salah satunya dari kami ada 3 negara yaitu Korea, China, dan Indonesia. Ya itu sebenarnya panjang ceritanya, Mas. Tapi long story short, pada akhirnya saya diperlakukan tidak adil lah pada di situ. Karena menurut saya kenapa tidak adil? Karena sebagai seorang atlet kita selalu mau kasih give our best untuk perform, apalagi di Olimpiade. Tapi ketika saya juga dinyatakan harus didiskualifikasi berserta dengan atlet negara lain, itu menjadikan saya ya udah that's it. Berarti saya udah done, I'm done, dan saya udah nggak bisa gitu, nggak bisa bermain bulu tangkis lagi. Dan saya udah memikirkan bahwa saya udah mau gantung raket pada saat itu. Dan terus sebagai seorang wanita, perempuan, saya pada waktu itu 2012 di umur 25 tahun, di mana sebagai seorang perempuan juga itu atlet cewek seharusnya peak performance-nya itu ada di 23 sampai 27 tahun. Nah, saya di umur 25 tahun itu malah bukannya saya mendapatkan prestasi yang paling tinggi, malah saya mendapatkan musibah yang paling rendah dalam kehidupan saya, yaitu didiskualifikasi itu. Saya merasa saya nggak worth it lah untuk jadi seorang atlet Indonesia, atlet negara ini. Jadi dari situ saya memang mau untuk mengundurkan diri sebagai atlet. Ketika saya udah nggak bisa percaya sama diri saya sendiri, saya balik ke pelatnas ke Indonesia, timnas Indonesia. Saya tanya kepada pembina-pembina, ya terus juga saya balik juga ke keluarga. Saya tanya kepada keluarga saya, mama saya terutama, apakah saya masih mampu sebagai menjadi seorang atlet dan apakah saya bisa gitu overcome semua yang difficulties ini yang ada dalam kehidupan saya. Dan ketika mereka bilang bahwa ya kamu masih bisa sebagai seorang atlet, kamu masih mempunyai kekuatan. Saya berusaha untuk mendengarkan sedikit suara dari orang-orang sekitar saya itu. Jadi saya berusaha untuk jalanin kehidupan saya hari dari hari. Saya coba untuk lebih introspeksi kepada diri saya. Saya melihat dunia atau mimpi jadi juara Olimpiade, juara dunia atau apapun itu yang di bulu tangkis itu saya lupakan dulu sejenak. Jadi saya hanya jalanin sebagai atlet biasa aja dulu. Untuk dari hari ke hari saya coba latihan hingga akhirnya di tahun 2014 ada breakthrough yang cukup besar dalam kehidupan saya dan untuk khususnya untuk ganda putri Indonesia. Menembus garis batas itu sebenarnya kayak seperti menjadi manusia ini. Jadi seperti wadah di mana teman-teman atau orang lain atau sekarang yang kita lihat mungkin Gen Z atau generasi yang lebih generasi sekarang, generasi muda, di mana wadah untuk mereka bisa bercerita seharusnya. Karena menurut saya ketika saya jadi atlet, saya itu berbicara kepada prestasi saya. Ketika saya berprestasi, prestasi itu nyampe ke masyarakat, nyampe ke teman-teman semua. Tapi mereka hanya melihat, wah dia jago ya, bisa berprestasi. Di apa sih sebenarnya jadi juara nih? Sebenarnya emang nggak mudah, tapi nggak mudahnya ini justru yang kita ceritakan melalui menembus garis batas ini. Perjuangannya ini menuju juaranya itu yang kita ceritakan di dalam menembus garis batas ini, sehingga
teman-teman di luar sana bisa terinspirasi bahwa juara is a bonus doang, tapi proses perjuangannya itu yang justru teman-teman yang harus tahu dan memang harus lakuin dalam kehidupan. Selalu di nomor 2-kan menurut saya. Saya nggak tahu di bidang lain, tapi yang saya selalu tahu di bidang saya di olahraga, dan ini memang ya bitter truth itu. Dan memang sejarahnya Sri Kandi Indonesia itu jarang berprestasi dibanding pemain-pemain putra. Jadi hal itu yang saya ada di musim di mana perempuan itu ganda putri itu selalu di anak tirikan. Jadi memang selalu kalau kita memang pada kenyataan ketika kita melihat sebuah organisasi, memang yang prestasi yang akan selalu di top priority, yang akan diperhatikan. Memang nggak masalah karena mereka sudah menunjukkan prestasi. Tetapi ketika saya selalu berpuluh-puluh tahun saya ada di dalam yang less priority, itu membuat saya pada akhirnya menjadi lebih nge-build up karakter saya lebih dulu. Bahwa ganda putri juga bisa berprestasi. Saya ingin sekali menunjukkan kepada orang-orang di luar sana atau kepada diri saya sendiri harus ada prestasi yang cukup mencentangkan sehingga mungkin diperhatikan gitu. Itu juga mungkin mungkin diperhatikan. Dan semua orang insan dunia olahraga akan berpikir kalau peak performance, top performance seorang atlet itu di umur 23 sampai 27, bahkan kalau cowok akan lebih gitu sampai 30 tahunan. Tapi buat seorang wanita umur 30-an tahun ke atas, memang secara metabolisme tubuh, secara biologis ini kita sulit untuk bisa berprestasi. Seperti itu. Dan saya puji Tuhannya bisa memecahkan stigma itu ketika jadi juara Olimpiade di Tokyo kemarin, jadi juara yang tertua, wanita tertua di dunia yang bisa jadi juara Olimpiade di bidang bulu tangkis ya, maksud saya di bidang bulu tangkis. Jadi hal itu yang orang-orang yang bilang katanya, wah ini nggak mungkin seorang pemain putri bisa juara atau peak performance-nya di umur 33 tahun, tapi ya saya bisa memecahkan stigma itu. Be strong, be confident, terus kerjakan apa yang terus kita bisa kerjakan. Jangan lihat sekitar, fokus dengan apa yang ada saat ini. Saya yakin kita punya kekuatan yang supernatural yang kadang di luar batas kemampuan kita.